Salam para pemirsa, jumpa lagi dengan channel Jaga Malam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga rezeki Anda berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang tetap setia mengikuti serial video inspirasi Jaga Malam. Danau Toba. Danau Toba sempat menjadi sorotan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2018, setelah kapal KM Sinar Bangun tenggelam di sana. Pada saat berita naas itu dipublikasikan, dikatakan bahwa sekitar 170 dari 192 penumpang masih dinyatakan menghilang. Proses evakuasi dan penyelidikan terkait penyebab kecelakaan pun dilakukan. Namun sejumlah spekulasi beredar, dari soal over capacity hingga dugaan kelalaian. Bahkan ada juga yang mengaitkan kejadian naas itu dengan perkara mistis, yakni dengan mitos ikan mas raksasa yang jadi penunggu di Danau Toba. Masyarakat setempat mempercayai bahwa kapal KM Sinar Bangun tenggelam disebabkan oleh ikan mas raksasa ini. Berdasarkan berita yang beredar kala itu, ternyata ada salah satu penumpang kapal yang tidak sopan bicaranya dan bertingkah laku aneh di saat perjalanan. Bukan hanya kelakuan penumpang kapal tadi, tapi sebelum kejadian kapal KM Sinar Bangun tenggelam, ada seorang pemancing yang berasal dari Tausilalahi menangkap seekor ikan mas raksasa. Ketua adat dan masyarakat setempat melarang untuk menangkap ikan mas tersebut. Akan tetapi, si pemancing tidak mengindahkannya. Akhirnya masyarakat setempat mengaitkan kejadian si pemancing tadi dengan tenggelamnya kapal KM Sinar Bangun. Hal ini membuat masyarakat setempat percaya bahwa penjaga Danau Toba marah dan membuat kapal KM Sinar Bangun tenggelam. Terlepas dari benar atau tidaknya berita tadi, pada kesempatan kali ini, Jaga Malam akan membawa Anda masuk ke dalam sebuah kisah legenda tentang Danau Toba, yang sangat berhubungan dengan mitos ikan raksasa tadi. Legenda ini mengisahkan tentang seorang petani biasa yang menikah dengan seorang wanita cantik jelita, yang mana adalah jelmaan dari seekor ikan mas. Konon, kisah inilah yang menjadi asal-usul dari munculnya Danau Toba. Lalu, bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai. Sebelum Anda lanjut menonton, jika Anda menyukai konten dari channel Jaga Malam, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dipermudah segala urusannya. Terima kasih. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang petani bernama Toba yang hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan sawah dan ladang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain mengerjakan ladangnya, sesekali ia pergi memancing ikan ke sungai yang tak jauh dari rumahnya. Setiap kali memancing, ia selalu mendapatkan ikan dengan mudah, sebab sungai itu memang dipenuhi banyak ikan. Dari sini, kita akan memanggil lelaki ini dengan nama Toba. Pada suatu sore, sesudah bekerja di ladang, seperti biasa Toba pergi memancing di sungai. Hari itu tidak seperti hari-hari biasanya. Ikan-ikan sepi, tidak ada satupun ikan memakan umpannya. Bahkan hingga maghrib hampir menjelang, tidak ada satu ekor ikan pun yang berhasil ia dapatkan. Ia pun jengkel karena biasanya ikan-ikan di sungai itu selalu mudah untuk didapatkan. Pada akhirnya, ia pun memutuskan untuk pulang. Namun sebelum ia beranjak, tiba-tiba saja pancingnya itu disambar seekor ikan yang langsung menarik tali pancingnya ke tengah sungai. Toba yang semula kesal menjadi senang hatinya, sebab ia tahu bahwa ikan yang menyambar umpannya pastilah ikan yang cukup besar. Toba tidak lantas langsung menarik pancingnya. Untuk beberapa saat dibiarkannya ikan itu menarik tali pancingnya ke sana kemari hingga lelah. Lalu tak lama kemudian Toba menarik pancingnya, dan benar saja, nampaklah olehnya seekor ikan emas besar dan menggelepar di ujung tali pancingnya. Dan dengan senyum gembira dilepaskannya mata pancingnya dari mulut ikan. Namun pada saat ia melakukan itu, anehnya, ikan yang berhasil ia tangkap seolah menatapnya dengan penuh arti. Toba sama sekali tidak mengerti maksud dari tatapan ikan itu. Lantas diletakkannya ikan itu ke dalam keranjang, lalu ditinggalkannya sebentar untuk mandi di sungai. Dalam hatinya ia bergumam, sambil tersenyum dan membayangkan betapa enaknya daging ikan itu kalau sudah dipanggang nanti. Tak lama kemudian, Toba pun pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah,
Toba langsung membawa ikan hasil tangkapannya ke dapur. Lalu ia pergi sebentar untuk mengumpulkan kayu bakar dan beberapa rempah-rempah. Ia sangat tak sabar untuk segera menyantap daging ikan itu. Namun anehnya, ketika ia kembali ke dapur, dilihatnya keranjang ikannya telah kosong. Ikannya hilang entah kemana. Namun lebih anehnya lagi, keranjang ikannya itu justru telah berganti isinya menjadi beberapa keping uang emas. Toba pun kebingungan sekaligus merasa takut. Ia berpikir barangkali ia sedang dikerjai makhluk halus. Ia pun segera berlari meninggalkan dapur dan pergi menuju kamarnya. Namun baru saja ia membuka pintu kamar, darahnya mendadak menjadi dingin. Bagaimana tidak, di dalam kamarnya kini tengah berdiri seorang perempuan cantik jelita dan tengah bersolek di hadapan cermin. Sesaat kemudian perempuan itu membalikkan badannya, lalu menatap Toba dengan lembut yang tengah berdiri keheranan bercampur takut. Sebab ia belum pernah melihat perempuan secantik itu sebelumnya. Tidak salah lagi. Pastilah ia makhluk halus yang sedang mengerjai dirinya. Begitulah isi pikiran Toba. Namun perempuan itu kemudian menenangkan Toba dengan berkata jangan takut. Lalu ia meminta Toba untuk menyalakan lampu karena hari telah malam. Lantas, perempuan itu kemudian mengajak Toba ke dapur karena ia hendak memasak nasi untuk mereka makan. Toba pun menurutinya dan mereka pun makan bersama. Dan seusai makan, perempuan itu akhirnya menjelaskan kepada Toba bahwa dirinya adalah penjelmaan dari ikan mas yang ia tangkap sore tadi. Lalu kepingan uang yang ia temukan di dalam keranjang adalah penjelmaan dari sisiknya. Perempuan itu pun kemudian meminta izin kepada Toba agar membiarkannya tinggal di rumah Toba. Dan Toba pun memberikannya izin. Lalu setelah cukup lama tinggal bersama, Toba yang semula takut akhirnya mulai terbiasa dan mulai tumbuh pula benih-benih cinta di dalam hatinya. Lalu tak lama kemudian, Toba pun melamar perempuan itu untuk menjadi istrinya. Dan lamarannya pun diterima. Namun dengan syarat, Toba harus bersumpah bahwa untuk seumur hidupnya, ia tidak akan pernah mengungkit ataupun mengatakan kepada siapapun, sengaja atau tidak sengaja, tentang asal-usul istrinya, yang merupakan jelmaan dari seekor ikan. Dan setelah Toba bersumpah demikian, menikahlah mereka. 1 tahun kemudian, pasangan suami istri ini akhirnya dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Samosir. Anak itu sangat dimanjakan oleh ibunya, yang menjadikan anak itu tumbuh dengan tabiat yang kurang baik dan pemalas. Beberapa tahun kemudian, ketika Samosir telah cukup besar, anak itu dimintai tolong oleh ibunya untuk mengantarkan nasi kepada ayahnya setiap hari di ladang. Namun sayang sekali, karena tabiatnya yang buruk dan pemalas, Samosir seringkali menolak tugas dari ibunya sehingga terpaksalah sang ibu yang mengantarkan nasi kepada ayahnya di ladang. Suatu hari, Samosir kembali disuruh ibunya untuk mengantarkan nasi kepada ayahnya di ladang. Seperti biasanya, Samosir selalu menolak. Namun karena terus dipaksa oleh ibunya, akhirnya pergilah Samosir dengan kesal mengantarkan nasi ke ladang. Namun sayang di tengah perjalanan, sedikit demi sedikit, nasi dan lauk pauknya dijadikan cemilan oleh Samosir. Caranya berjalan pun sangat lamban dan malas-malasan. Hingga setibanya di ladang, nasi yang hanya tinggal sedikit itulah yang ia berikan kepada ayahnya. Dan saat sang ayah menerima nasi itu, perutnya benar-benar sudah kelaparan karena baru kali ini nasinya sangat terlambat. Dan tentu saja, sang ayah menjadi marah sekali ketika melihat makanan yang diantarkan kepadanya hanyalah sisa-sisa. Dan amarahnya pun semakin menjadi ketika Samosir anaknya mengaku bahwa dialah yang telah memakan sebagian besar dari nasi itu. Kesabaran si ayah jadi hilang, lalu dipukulnya sang anak sambil mengatakan, "Dasar anak yang tidak bisa diajar, tidak tahu diuntung, betul-betul kau ini adalah anak keturunan perempuan yang berasal dari ikan." Tak lama sesudah itu, sang anak pergi meninggalkan ayahnya sambil menangis dan berlari pulang menemui ibunya di rumah. Ia pun mengadukan segalanya kepada sang ibu, termasuk semua kata-kata kasar dari ayahnya tentang anak keturunan dari perempuan yang berasal dari ikan. Lantas, mendengar cerita anaknya itu, ibunya pun menjadi sedih dan pilu hatinya, terutama karena suaminya telah melanggar sumpahnya untuk tidak mengungkit asal-usul dirinya kepada siapapun. Lalu, sang ibu kemudian menyuruh anaknya agar segera pergi mendaki bukit yang terletak tak jauh dari rumah mereka, dan menyuruhnya untuk memanjat pohon tertinggi di bukit itu. Dan tanpa banyak bertanya, sang anak pun kemudian pergi melaksanakan perintah ibunya ke bukit yang dimaksud, dan bergegas memanjat pohon tertinggi hingga sampailah ia di puncak.
Dan ketika telah tampak oleh ibunya bahwa sang anak telah berada di puncak pohon tertinggi, ia pun segera pergi berlari menuju sungai. Lalu setibanya di sungai, entah bagaimana cuaca tiba-tiba berubah menjadi mendung, disertai dengan kilatan petir yang saling sambar menyambar dengan bunyi menggelegar. Lantas, ia pun melompat ke dalam sungai dan langsung berubah menjadi seekor ikan yang besar. Pada saat yang sama, sungai itu tiba-tiba saja melimpah ruah airnya dan menimbulkan banjir yang besar, disertai hujan yang lebat. Lalu tak lama kemudian, air sungai itu sudah meluap kemana-mana dan tenggelamlah lembah tempat sungai itu mengalir. Toba yang telah melanggar sumpahnya hanya bisa berlari menyelamatkan diri, namun sayang pada akhirnya ia tenggelam oleh genangan air. Lalu, semakin lama kemudian, genangan air itu kemudian semakin meluas dan berubah menjadi sebuah danau yang besar. Danau itulah yang kemudian hari dinamakan orang dengan nama Danau Toba, sedangkan pulau kecil di tengah-tengahnya diberi nama Samosir. Dan demikianlah kisah legenda itu berakhir. Legenda tentang asal-usul Danau Toba ini memang benar sangat menakjubkan secara kisahnya, walaupun di luar nalar dan akal sehat. Namun tetap saja, ini hanyalah sebuah mitos, legenda ataupun cerita rakyat. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah ini, hanya sejarahlah yang tahu. Jadi, bagaimana menurut Anda para pemirsa? Apakah Anda jadi tertarik untuk berwisata ke Danau Toba dan mengunjungi Pulau Samosir? Atau Anda memiliki pemikiran lain soal kisah ini? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Mari sama-sama kita menambah wawasan. Sebelum video ini kami akhiri, jika Anda menyukai konten dari channel Jaga Malam, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe, like, dan share. Dukungan Anda adalah semangat bagi kami. Semoga Anda sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Sampai jumpa pada berikutnya dan terima kasih. Salam.